Halo, jumpa lagi masih dengan saya dalam ruang belajar metode elemen hingga. Kita masih tentang lanjutan dari beban merata pada elemen balok untuk menentukan beban simpul ekuivalen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua ya. Siap melanjutkan ya kita ya materinya. Baik, oke, kita lanjutkan materi yang lalu. Kita sudah membahas metode kerja ekuivalen sebagai metode yang pertama. Nah, kita lihat sekarang metode yang kedua, yaitu yang kita sebut metode reaksi ujung jepit. Di awal sudah kita sampaikan sekilas bahwa dengan metode ini dalam menentukan beban simpul ekuivalen bisa juga digunakan tabel-tabel reaksi ujung-ujung jepit yang sudah dihasilkan dari teori analisis struktur, yaitu dari materi-materi mekanika teknik, begitu ya. Nah, di situ sudah ditabelkan misalkan contoh-contoh berbagai kasus kondisi pembebanan. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan hasil-hasil reaksi ujung jepit tersebut untuk nantinya kita pakai dalam menentukan beban simpul ekuivalennya. Nah, contohnya bagaimana tabel-tabel itu? Nah, seperti ini. Misalkan tabel ini merangkum dari beberapa kasus pembebanan. Misalnya kalau kita lihat kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kasus-kasus yang sudah terdefinisi dan sudah diketahui penyelesaiannya dari reaksi-reaksi ujung jepit. Nah, dalam tabel ini sudah dirupakan menjadi gaya-gaya simpul ekuivalen. Artinya dari yang awalnya reaksi ujung jepit, kemudian sudah dinyatakan langsung sebagai gaya-gaya simpul ekuivalen. Artinya ini sudah merupakan kebalikan dari hasilnya masing-masing dari aslinya dari reaksi-reaksi ujung jepit. Nah, dari tabel-tabel ini jadi kita bisa mencatat bahwa beban simpul ekuivalen didapat dari tabel reaksi-reaksi ujung jepit ini tadi dengan besar yang sama namun berlawanan arah. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita menggunakan yang mengacu pada pemanfaatan hasil tabel ini akan tepat digunakan, yaitu dalam arti efektif dan efisien, cukup praktis begitu ya. Namun harus diingat, hanya untuk kasus-kasus umum di mana perumusannya sudah ada di tabel yang tersedia tersebut. Kalau tidak ada ya berarti tidak bisa, kita harus memakai mungkin dengan metode yang kerja ekuivalen yang tadi. Nah, begitu. Nah, ini untuk contoh ilustrasi untuk makin mempermudah kita memahami. Misalkan ini adalah contoh yang sama dengan yang kita bahas di metode yang pertama, metode kerja ekuivalen. Yaitu misalkan kasus seperti ini, kita akan menentukan beban simpul ekuivalennya.
Ya, suatu balok panjang L, ada simpul 1, simpul 2, terkena beban merata yang fungsinya di sini uniform atau konstan, tersebar merata konstan W. Nah, kalau ingin merubah menjadi beban-beban diskrit, beban simpul ekivalen seperti ini, bagaimana caranya? Yaitu kita dengan mudah, yaitu dengan melihat di tabel tadi dengan kasus beban yang sama seperti ini. Misal di tabel tadi adalah yang sesuai adalah kasus nomor 4. Coba kita lihat. Nah, ini kasus pembebanan di kasus nomor 4. Loading case-nya adalah seperti ini. Ditumbuh kanan kiri jepit mendapatkan beban terdistribusi uniform W. Makanya lalu dengan dari sini kita bisa langsung mendapatkan F1Y, M1, F2Y, M2 dengan asumsi yang sama. Di node kiri ini adalah node nomor 1, node di kanan adalah node nomor 2. Nah, sehingga F1Y-nya adalah min W kali L per 2, M1-nya min W L kuadrat per 12, kemudian F2Y-nya min W L per 2, lalu M2-nya WL kuadrat per 12. Nah, ini jadi sudah bisa langsung kita dapatkan dengan melihat pada tabel untuk kasus yang sama. Sehingga dengan demikian akan didapatkan hasil yang sama seperti kalau memakai metode yang pertama, yaitu metode kerja ekivalen. Anda bisa mengecek nanti hasil-hasil itu, silakan dilihat kembali, nanti akan sama hasil yang didapat sebagai beban simpul ekivalennya. Nah, maka selanjutnya bisa kita kesimpulkan untuk secara keseluruhan tentang beban simpul ekivalen ini, di mana sebagai solusi atau tahapan jika suatu balok mendapatkan beban merata, maka kita harus mengkonversi dulu menjadi beban simpul ekivalennya. Setelah itu baru kita bisa merumuskan persamaan elemen tersebut. Sebagai kesimpulan pertama, yaitu yang dicari beban simpul ekivalennya ternyata tidak hanya dari beban merata saja yang bekerja pada elemen, tapi juga beban terpusat namun yang tidak bekerja pada simpul elemen atau nodes. Misalnya yang bagaimana ini dari tabel, misal bisa kita lihat kasus nomor 1, 2, dan 3. Kita lihat kalau dari tabel ini, maka kasus nomor 1, 2, 3 ini adalah kasusnya beban terpusat, namun ini dianggap tidak bekerja pada simpul karena hanya ada 2 simpul, simpul 1 dan 2. Sehingga dalam konteks ini pun maka beban ini harus kita transfer dulu, kita rubah dulu menjadi beban simpul ekivalennya. Ini juga. Nah, langsung dengan pakai rumusan ada di tabel ini. Nah, itu. Jadi dengan menggunakan rumusan ini ternyata juga untuk beban terpusat yang tidak bekerja pada simpul, kita maka harus perlu mencari beban simpul ekivalennya. Nah, konsep beban simpul ekivalen ini juga bisa menjadi alternatif, yaitu pada saat untuk selain membuat simpul baru di lokasi di mana beban tersebut terpusat tersebut bekerja.
Jadi sebetulnya secara prinsip pada saat sebuah elemen itu di bagian tertentu terkena beban, khususnya beban simpul atau beban terpusat, maka jika kita tidak mendefinisikan di situ sebagai node, maka solusinya kita harus mencari beban simpul ekivalennya yang bekerja pada node. Ya, demikian ya. Jadi ini yang bisa kita simpulkan untuk pembahasan beban simpul ekivalen. Nah, selanjutnya nanti kita bisa melanjutkan dengan bagaimana kalau balok itu berorientasi menyudut di sistem sumbu global dan seterusnya. Bagaimana perumusannya bisa kita ikuti nanti di materi berikutnya, insya Allah ya. Baik, terima kasih.